Bab 1206 Fragmen Harta. Star Moon City. Karena gangguan iblis God, populasi pemain Star Moon City meledak. Mayoritas pendatang baru ini adalah mantan penghuni kota-kota terdekat. Dengan munculnya kekuatan gelap, kota-kota NPC di sekitarnya tidak lagi aman. Lokasi teraman sekarang untuk pemain normal adalah kota NPC. Perkembangan ini juga mendorong banyak tim petualang, yang awalnya aktif di kota-kota NPC, untuk memindahkan basis operasi utama mereka ke kota-kota NPC. Akibatnya, harga tanah di kota-kota NPC juga meningkat sebagai akibat dari kompetisi di antara banyak tim petualang. Ini terutama berlaku untuk tanah di pinggiran Star Moon City. Meskipun tanah ibu kota jauh lebih mahal daripada tanah kota-kota lain, ibu kota juga jauh lebih aman dan nyaman. Selain itu, Star Moon City adalah kota NPC terdekat dengan Evernight City, satu-satunya kota yang dikendalikan oleh pasukan gelap di kerajaan Star Moon. Kedekatan ini juga menarik banyak pemain kegelapan yang tersembunyi ke Star Moon City. Pemain tidak bisa berteleportasi ke Evernight City, pemain gelap tidak terkecuali untuk ini. Jika pemain ingin mengunjungi kota, mereka hanya bisa berjalan kaki. Sementara itu, Star Moon City adalah tempat terbaik untuk menginap demi kenyamanan dalam bertukar barang. Untuk sementara waktu, situasi di dalam Star Moon City menjadi sangat rumit. Sementara itu, di dalam Heaven's Boreal's Residence, pertemuan tingkat tertinggi sedang diadakan. Kabut, bagaimana kontak di sisimu? Tanya Singular Boreal ketika dia melihat elementalis wanita berdiri di sampingnya. Para Dark Guild itu telah menyetujui kondisi kita. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu menukar beberapa senjata dan peralatan yang tidak kita perlukan untuk alat langka itu di Evernight City. Pada saat yang sama, mereka juga setuju untuk secara diam-diam membunuh para pemain yang mengunjungi Stone Forest Town, kata Daybreak Fork, terkikik pelan. Meskipun paket ekspansi baru telah mendorong bangkitnya kekuatan gelap, hanya kekuatan kecil seperti persekutuan kecil, tim petualang, dan pemain independen yang benar-benar terpengaruh. Persekutuan besar seperti pemakaman surga sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi ini. Lagi pula, jika berbagai Dark Guild ingin berkembang di Star Moon City, mereka harus mendapatkan izin pemakaman surga. Bagus sekali. Sekarang kami mendapat dukungan dari Dark Guild ini, kami akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk menghalangi perkembangan Stone Forest Town. Fok, kamu akan bertanggung jawab untuk menangani hubungan kami dengan Dark Guild di masa depan, Singular Boreal berkata dengan anggukan. Dia kemudian berbalik untuk melihat darah api ulama dan bertanya, bagaimana persiapan yang datang di sisi gelombang terbengkalai? Pemimpin persekutuan, yakinlah. Aku sudah membocorkan informasi rahasia bahwa tanah rahasia telah ditemukan di sana bahwa tempat. Banyak tim petualang yang kuat dan persekutuan kecil sudah mulai mengambil tindakan. Setelah itu, jika kami merilis berita palsu tambahan tentang menemukan harta di sana, bahkan lebih banyak pemain yang harus menuju kematian mereka. Tidak akan lama sebelum kita mencapai nomor kebutuhan Abandoned Wave. Selain itu, karena paket ekspansi baru ini, kekuatan gelap telah membunuh sejumlah besar pemain. Dengan demikian, kami tidak akan menarik kecurigaan bahkan jika banyak pemain mati, Flame Blood menjelaskan. Namun, jika kita memasok begitu banyak pemain ke Abandoned Wave, bagaimana jika dia mengarahkan pedangnya pada kita? Begitu dia selesai berurusan dengan Zero Wing, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kami sudah menandatangani kontrak, dia tidak akan berani kembali pada kata-katanya. Selain itu, semakin banyak pengorbanan yang kami berikan, Abandoned Wave, semakin banyak pengembalian yang akan kami dapatkan dari Evernight City. Selama kami membantu Abandoned Wave mencapai persyaratan targetnya, Heaven's Boreal akan menjadi persekutuan pertama yang tinggal di Evernight City. Pada saat itu, kita tidak akan terhentikan, Singular Boreal tertawa dengan acuh tak acuh pada kekhawatiran Flame Blood. Dia membantu Abandoned Wave karena dia berdiri untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Yang pertama melemahkan Zero Wing. Setelah Abandoned Wave selesai berurusan dengan Zero Wing, bahkan jika pemakaman surga tidak bisa menjadi persatuan kerajaan bintang bulan, itu masih bisa menempati setengah dari seluruh kerajaan. Yang kedua adalah posisi di Evernight City. Sebagai satu-satunya kota yang dimiliki oleh kekuatan gelap di kerajaan Star Moon, kota Evernight menawarkan banyak manfaat. Heaven's Boreal sudah bisa mendapatkan untung besar hanya dengan menjual kembali barang yang dibeli atau ditukar di sana. Saat ini, sebagian besar pemain di Domain God berada di bawah kesan bahwa hanya pemain gelap yang bisa memasuki kota Evernight. Pada kenyataannya, itu tidak benar. Selama seseorang mencapai status tertentu di dalam kota, mereka bahkan bisa membeli tanah untuk membangun tempat tinggal persekutuan di kota Evernight. Hanya saja, mencapai status ini sangat sulit. Namun, Abandoned Wave kebetulan memberikan guild cara yang baik untuk melakukannya. Begitu pemakaman surga memasuki kota Evernight, mereka dapat mulai menjual kembali kelangkaan kota. Sementara itu, meskipun berbagai Dark Guild juga bisa ditukar dengan banyak barang langka, pada akhirnya,
Dark Guild adalah tempat teduh yang hanya ingin dilakukan oleh sedikit orang biasa. Belum lagi, Dark Guild berkembang untuk membunuh pemain. Jika seseorang tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu, siapa yang berani berdagang dengan pemain gelap? Akibatnya, jumlah saluran yang bisa mereka jual melalui barang langka mereka terbatas. Namun, pemakaman surga berbeda. Tidak perlu dikatakan, para pemain lebih suka berdagang dengan Heaven's Burial atas berbagai Dark Guild. Selain itu, Dark Guild biasanya berukuran relatif kecil, jadi bagaimana mereka bisa bersaing dengan pemakaman surga? Adapun ancaman persekutuan Blackwater, tidak perlu khawatir tentang itu. Persekutuan telah secara resmi ditarik dari kerajaan Star Moon belum lama ini dan mengalihkan perhatiannya ke berbagai kerajaan domain dewa. Bagaimanapun, Blackwater Corporation sangat ambisius. Abandoned Wave hanyalah salah satu dari banyak pion korporasi. Tindakan Wave yang ditinggalkan saat ini hanyalah perjuangan terakhirnya. Jika dia berhasil, dia mungkin mendapatkan kembali kepercayaan Blackwater Corporation dan dimanfaatkan di tempat lain. Jika dia gagal, dia pasti akan dibuang. Dalam kedua kasus tersebut, hasilnya tidak akan mempengaruhi pemakaman surga. Karenanya, operasi pemakaman surga kali ini hanya akan menuai manfaat. Pada saat yang sama dengan pemakaman surga mengadakan pertemuan, sebuah insiden yang menghancurkan bumi juga terjadi di Firelight Trading Firm kota White River yang jauh. Aura yang sangat kuat. Si Feng memiliki ekspresi keheranan di wajahnya saat dia melihat Soul Orb yang mengambang. Saat ini, Soul Orb memancarkan tekanan yang menakutkan. Aura ini mirip dengan apa yang dia rasakan dari Dewa Iblis Paimon di Pulau Iblis. Namun, sementara aura Iblis Dewa Paimon dirilis saat itu memang menakutkan, itu juga tenang. Di sisi lain, aura yang dirilis oleh Soul Orb mengamuk, karena Soul Orb berisi aura suci selain dari aura Dewa Iblis Paimon. Sementara itu, dua aura ini sedang dalam konflik, membuatnya tampak seolah-olah dua dewa saling bertarung sekarang. Pada saat ini, seluruh ruang penempaan khusus sudah berantakan. Bahkan dinding yang diperkuat secara ajaib terletak pada kekuatan dua aura ilahi. Kekuatan kedua aura ini melebihi kemampuan menekan ruang forging khusus. Akibatnya, aura telah bocor di luar, melumpuhkan semua orang di dalam Candlelight Trading Firm. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aura ini, mungkinkah ada monster di dalam perusahaan perdagangan? Para pemain lifestyle yang telah bekerja keras di bengkel. Mereka masing-masing semuanya ketakutan. Ini jelas pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Hanya merasakan dua aura ilahi membuat jiwa mereka gemetar ketakutan. Si Feng tidak ragu bahwa bentrokan antara dua aura ini akan menyebabkan keributan yang luar biasa di White River City jika bukan karena Candlelight Trading Firm menjadi toko bintang 3. Ini juga alasan mengapa dia memilih untuk menilai Soul Orb di sana. Setelah beberapa saat, kedua aura yang bertikai akhirnya melemah dan akhirnya mencapai keseimbangan. Akibatnya, setengah dari Soul Orb berubah menjadi hitam dan separuhnya lagi menjadi putih. Sementara itu, Divine Might yang keluar dari bola sekarang memberi bahkan Si Feng, yang merupakan level 50. Kesulitan menggerakkan tubuhnya. Hebat, ini benar-benar sebuah fragmen harta karun. Si Feng mengungkapkan ekspresi ekstasi ketika dia melihat atribut Soul Orb sekali lagi. Bab 1207 Harta Karun Ilusi. Kegembiraan yang tak terlukiskan mengisi Si Feng saat dia memegang Soul Orb. 7 harta adalah peninggalan ilahi yang bonafit. Mere item legendaris tidak dapat dibandingkan dengan ini. Bahkan dewa kuno tidak akan memiliki relik yang saleh, apalagi manusia fana. Di masa lalu, Si Feng bahkan belum pernah mendengar ada pemain yang memiliki relik yang saleh. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa seseorang telah mendapatkan relik yang ilahi tetapi telah menyembunyikan fakta. Lagi pula, berita tentang hal seperti ini akan menyebabkan keributan besar sepanjang permainan jika keluar. Oleh karena itu, di mata para ahli peringkat dewa, item legendaris sudah dianggap sebagai peninggalan ilahi. Bagaimanapun, item legendaris sudah mampu memungkinkan pemain untuk menantang lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Jika seorang ahli peringkat Tuhan benar-benar mendapatkan relik yang saleh, hasilnya akan sangat membingungkan. Meskipun 7 harta bukanlah senjata atau peralatan, mereka masih cukup kuat untuk menekan Dark Abyss. Namun, sekarang Si Feng memikirkannya, dia menemukan ide itu masuk akal. The Soul Water The Soul Orb yang diproduksi membantu para pemain mencapai ketenangan dan kejernihan mental yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan lagi sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan meningkatkan kepadatan mana suatu daerah. Bagaimana mungkin item epik mungkin memiliki kemampuan luar biasa? Hanya peninggalan ilahi yang bisa menghasilkan sesuatu yang begitu sulit dipercaya. Soul Orb, item peringkat epik, awalnya bagian dari Treasure of Illusion. Namun, karena disempurnakan oleh Demon God Paimon, kekuatan sejati fragmen telah disegel. Keterampilan aktif tambahan air jiwa, menciptakan air jiwa dari jiwa yang rela disumbangkan oleh para pemain. Tidak ada cooldown.
Setiap 100 jiwa pemain yang diserap akan menghasilkan 1 tetes soul water. Keterampilan aktif tambahan 2 Divine Power Absorption, menyerap kekuatan suci untuk memulihkan soul orb itu sendiri. Ada total 3 segel. Penghapusan segel pertama membutuhkan 10 kristal dewa. Jumlah yang diserap saat ini, 0. Saat ini, meskipun soul orb telah disegel oleh Dewa Iblis Paimon, itu telah dibangunkan oleh Golden Stigmata. Segel itu bisa dilepas dengan menyerap kekuatan suci. Barang akan jatuh setelah mati. Kekuatan iblis akan melahap pembawa non-stigmata. Tidak lama setelah Si Feng mulai merayakan, suara pemberitahuan sistem mencapai telinganya. Sistem, Demon God Paimon telah menemukan kebangkitan Soul Orb dan telah mengeluarkan perintah pemulihan untuk semua pemain kekuatan gelap. Jika lebih dari 3 yard memisahkan Soul Orb dan stigmata, itu akan dipindahkan kembali ke tangan Paimon. Haruskah sistem menjadi sangat serius? Si Feng terdiam ketika mendengar pemberitahuan sistem. Pengumuman sistem ini telah menyatakan bahwa Soul Orb tidak dapat meninggalkan orangnya, dia harus membawanya bersamanya terus-menerus. Namun, Soul Orb jatuh pada saat kematian. Jika dia mati, bola itu akan kembali ke Demon God Paimon. Perintah pemulihan juga merupakan ancaman ganas. Karena itu adalah perintah pemulihan, pemain gelap pasti akan diberikan metode khusus untuk menemukan Soul Orb. Dengan kata lain, selama dia berada di luar kota NPC, peluangnya untuk menghadapi serangan pemain gelap cukup tinggi. Dia sangat dirugikan. Dia telah memprioritaskan kerahasiaan ketika bergerak untuk mencegah orang lain menemukan niatnya. Sayangnya, Soul Orb adalah suar untuk masalah. Namun jika dia tidak mempertahankannya, dia akan kehilangan fragmen harta karun. Apakah aku benar-benar harus pergi ke kuil Dewa Perang? Si Feng merasakan sakit kepala. Kuil Dewa Perang telah memberinya tugas untuk mengumpulkan 7 harta karun. Meskipun dia mungkin bisa menyelesaikan pencariannya dengan menyerahkannya, dia akan kehilangan kemampuan untuk menggunakan harta untuk dirinya sendiri. Itu adalah 7 harta karun yang mereka bicarakan. Meskipun mereka bukan senjata atau peralatan, mereka memiliki kemampuan yang tidak bisa bersaing dengan item epik atau legendaris. Hanya dengan menyerahkan harta setelah mendapatkannya, itu tidak pantas untuk dilakukan. Ketika Si Feng mencoba merencanakan langkah selanjutnya, Aqua Rose menghubunginya. Pemimpin persekutuan, Phoenix Rain telah tiba dengan orang-orangnya. Dia berharap bisa menggunakan tablet rahasia sekarang, kata Aqua Rose dengan cemas. Namun, kami belum memutuskan siapa yang akan dikirim. Haruskah kita meminta mereka menunggu sedikit lebih lama? Dia sudah di sini. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. The Dark Auction baru saja berakhir beberapa saat yang lalu, namun Phoenix Rain sudah ada di sini. Katakan padanya bahwa aku memiliki beberapa masalah untuk diatasi untuk saat ini dan aku harus membuatnya menunggu 3 jam. Juga, kumpulkan Summer, Violet, Rain, dan Yueru. Kalian berlima akan memasuki tablet terlebih dahulu. Teknik rahasia ejaan adalah dorongan besar bagi para pemain kelas sihir. Meskipun Zero Wing memiliki beberapa ahli kelas sihir, orang-orang dengan potensi besar seperti Aqua Rose akan memiliki prioritas untuk mempelajari teknik ini. Hanya saja, sebelum kelima orang ini memasuki tablet, ia harus bersiap. Sekarang setelah Soul Orb telah berubah, dia harus menggunakannya dengan baik, menimbun sebanyak mungkin Water Soul, sebelum menyerahkannya ke Temple God War. Dimengerti, Aqua Rose mengangguk bahagia ketika dia mendengar bahwa dia telah menerima slot juga. Jika dia memasuki tablet, dia mungkin bisa bergabung dengan jajaran ahli realem penyempurnaan Zero Wing. Setelah Aqua Rose memutus panggilan, Si Feng mempertimbangkan untuk menghubungi Melancholic Smile untuk mengumpulkan sekelompok pemain gaya hidup biasa perusahaan perdagangan Candlelight. Terutama anggota cadangan perusahaan. Selama para pemain ini rela berpisah dengan sebagian kecil dari jiwa mereka, mereka akan menerima tunjangan anggota resmi selama 5 hari. Candlelight Trading Firm adalah perusahaan perdagangan nomor 1 di Star Moon Kingdom. Manfaat yang bisa dinikmati seseorang di Candlelight tidak dapat ditemukan di perusahaan perdagangan lain di kerajaan itu. Karenanya, sejumlah besar pemain ingin bergabung dengan Candlelight setiap hari. Namun, tidak semua orang bisa menjadi anggota resmi. Hanya mereka yang berpotensi yang bisa menjadi anggota cadangan. Setelah menjadi anggota cadangan, pemain masih harus lulus ujian Candlelight untuk menjadi anggota resmi. Sementara itu, anggota cadangan tidak menerima manfaat yang sangat berharga. Mereka hanya sedikit lebih baik daripada pemain lifestyle independen tertentu. Meski begitu, berbondong-bondong pemain lifestyle ingin bergabung. Selain itu, EXP di urutan kedua dari pemain lifestyle. Tidak bisa membunuh monster tidak akan mempengaruhi mereka dengan cara apapun, dan negara yang lemah hanya bertahan 4 atau 5 hari. Seharusnya ada banyak anggota cadangan yang bersedia menerima tawarannya. Bagaimana aku bisa melupakan Sarlin? Si Feng tiba-tiba teringat Sarlin Red Tier 5 resmi. Sarlin memiliki kekuatan dan status yang luar biasa. Dia bahkan telah menakut-nakuti pemuda misterius yang menggunakan mantra super.
Pemuda misterius itu telah berani mencuri tablet emas tepat di tengah Blackwing City. Bahkan pemain tier 5 kemungkinan tidak cocok untuknya. Selain itu, Sarlin tahu banyak tentang domain dewa. Dia mungkin memiliki beberapa metode untuk membantunya menjaga Soul Orb. Mari kita coba. Jika tidak memungkinkan, maka tidak akan terlambat untuk menukarnya dengan hadiah di kuil Dewa Perang setelah aku menimbun beberapa air jiwa. Memikirkan sampai titik ini, Si Feng menghubungi senyum melankolis dan menyuruhnya mengumpulkan anggota yang diperlukan. Dengan cara ini, begitu dia kembali dari perpustakaan, dia seharusnya mengumpulkan cukup banyak orang. Meskipun Si Feng menginginkan lebih banyak pengorbanan, Bunga Tujuh Dosa sudah tahu tentang perolehannya atas Soul Orb. Jika dia tergoda nasib, Bunga Tujuh Dosa akan menghubungkannya dengan Frost Eye. Dengan kata lain, mereka akan mengetahui bahwa Frost Eye adalah anggota Zero Wing. Jika berita ini mencapai King's Return, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika itu terjadi, King's Return akan melakukan segala daya untuk memusnahkan Zero Wing. Bagaimanapun, reputasi persekutuan dipertaruhkan. Oleh karena itu, ia perlu menjaga profil rendah sambil mengumpulkan jiwa. Selain itu, dia perlu melakukannya dengan cepat. Semakin lama dia memegang Soul Orb, semakin dekat Bunga Tujuh Dosa akan datang untuk menemukan identitasnya. Bagaimanapun, Dewa Iblis Paimon sudah mengeluarkan perintah pemulihan untuk bola itu. Jika ditemukan di salah satu anggota Zero Wing, hasilnya akan tetap sama. Setelah itu, Si Feng menyelinap keluar dari Candlelight Trading Firm dan naik kereta canggih ke perpustakaan. Bab 1208 Dark Sanctuary. Di Pulau Iblis yang berkabut, Brute Spear mengarahkan anggota Bunga Tujuh Dosa untuk membawa pilar-pilar merah darah yang rusak secara diam-diam. Pilar batu pecah ini memancarkan ilahi yang samar, dan selain dari mana langsung di sekitar pilar, mereka menarik semua mana di dekatnya, meningkatkan kepadatan secara signifikan. Pilar batu yang lebih kecil sekitar 3 meter panjangnya, satu berserker nyaris tidak bisa membawa satu. Pilar yang lebih besar tingginya 7 hingga 8 meter, dan mengangkut satu membutuhkan beberapa pemain. Pilar-pilar berwarna merah darah ini mengotori iblis altar. Percepat. Kita harus memindahkan ini sebelum kekuatan lain menemukan tempat ini. Perintah Brute Spear. Jika Si Feng hadir, dia akan langsung mengenali pilar merah darah ini. Di masa lalu, pilar-pilar ini telah digunakan untuk membentuk arai sihir yang telah melindungi kota Bunga Tujuh Dosa. Arai ajaib ini dikenal sebagai Dark Sanctuary. Di bawah sampul Dark Sanctuary, kepadatan mana di dalam area yang diselimuti akan mencapai ketinggian yang bahkan Tower of Four Elements tidak dapat bersaing dengannya. Namun, ini bukan tujuan terbesar Dark Sanctuary. Sebaliknya, itu adalah kemampuannya untuk membantu pemain tumbuh. Para pemain dapat melawan salinan yang dihasilkan sistem dari diri mereka sendiri di inti Dark Sanctuary selama mereka menghabiskan cukup banyak kristal ajaib. Selain itu, salinan mereka dapat mengeksekusi keterampilan pada tingkat penyelesaian 100%. Melawan lawan seperti itu akan membantu pemain menyadari kekurangan mereka dan meningkat dengan cepat dalam waktu singkat. Karena arai ajaib ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba untuk bergabung dengan Bunga Tujuh Dosa. Hanya saja, arai sihir Brute Spear dan yang lainnya baru saja diamankan rusak. Itu tidak bisa digunakan segera. Meski begitu, hanya dengan mengumpulkan pilar berwarna merah darah di suatu lokasi, mereka dapat meningkatkan kepadatan mana di daerah itu. Saat Brute Spear dan yang lainnya mengangkut pilar batu, anggota Flower of Seven Sins menerima pemberitahuan sistem. Sistem, Iblis God Paimon telah mengeluarkan perintah pemulihan untuk Soul Orb. Siapapun yang membunuh pengguna Soul Orb akan menerima hadiah berlimpah dari Demon God Paimon. Kamu harus membayar 500 kristal ajaib untuk menerima pencarian ini. Apakah kamu ingin menerima pencarian ini? Pencarian ini berlaku untuk jangka panjang. Itu dapat diterima kapan saja dan tidak memiliki batas waktu. The Soul Orb. Brute Spear terkejut ketika mendengar pemberitahuan sistem ini. Bukankah itu barang yang diambil Frost Eye dari aku? Dewa Iblis Paimon telah memberikan Soul Orb kepadanya sebagai harta. Brute Spear tidak pernah berpikir bahwa harta ini akan sepenting ini. Brute Spear tiba-tiba menyesali keputusannya untuk bertaruh pada bola itu. Bos Brute, bukankah Frost Eye memiliki Soul Orb? Ini menarik. Hadiah Dewa Iblis tentu akan mengesankan. Banyak pemain akan menerima pencarian ini. Frost Eye sedang menghadapi banyak masalah sekarang. Itu tidak mungkin kan? Lagi pula, itulah Frost Eye yang sedang kita bicarakan. Membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bos Brute, haruskah kita menerima pencarian ini? Kita tahu bahwa Frost Eye memiliki Soul Orb. Kami memiliki keunggulan dibandingkan kelompok lain. Betul. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya, mereka yang berasal dari dosa murka dan dosa keserakahan akan mencobanya. Lagi pula, ada beberapa di antara mereka yang hampir menjadi Baron Demons. Petik 2. Hadiah yang melimpah dari Dewa Iblis sangat menggoda anggota Bunga Tujuh Dosa. Mereka mungkin dimuliakan setelah menyelesaikan pencarian.
Bahkan jika mereka tidak melakukannya, mereka masih akan mendapatkan jumlah reputasi yang signifikan, memungkinkan mereka untuk mencapai peringkat Baron dengan lebih mudah. Ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi para pemain iblis. Jangan terima pencarian untuk saat ini. Kita harus memberitahu Big Sis tentang ini dulu. Kami akan membiarkannya memutuskan apa yang harus kami lakukan, kata Brute Spear setelah memikirkannya. Yang lain mengangguk setuju. Pada saat yang sama, berbagai kekuatan gelap di domain dewa mulai mengambil tindakan. Hadiah yang melimpah dari Dewa Iblis. Hanya siapa orang sial yang memprovokasi Dewa Iblis? Bagaimanapun, ini adalah kabar baik bagi kami. Baik berbagai Dark Guild maupun The Dark Players Independent menerima pencarian Demon God Paimon tanpa ragu-ragu. Pemain gelap memiliki akses ke lebih sedikit pencarian daripada pemain normal. Sebagai hasilnya, itu sangat sulit bagi pemain gelap untuk meningkatkan reputasi mereka dengan kekuatan gelap. Mereka kemungkinan akan mendapatkan 1 ton poin reputasi dengan menyelesaikan pencarian ini, biarkan potensi hadiah dari Dewa Iblis. Di tempat lain, Si Feng tiba di perpustakaan kota Sungai Putih. Lebih banyak pemain memadati gedung daripada selama kunjungan sebelumnya. Banyak pemain kelas sihir mempraktikkan mantra mereka di aula utama, dan beberapa bahkan belajar dari instruktur NPC untuk meningkatkan akurasi pengejaan mereka. Tidak seperti kelas fisik, pemain kelas sihir membutuhkan sejumlah besar pelatihan untuk memukul monster dengan mantra mereka. Ini terutama benar setelah begitu banyak evolusi domain dewa. Pemain yang baru saja bergabung dengan domain dewa akan memiliki waktu yang sangat sulit melawan bahkan monster biasa. Karena itu, mereka perlu berlatih lebih banyak untuk meningkatkan diri. Meskipun berbagai kota awal memiliki NPC instruktur tempur mereka sendiri, dasar-dasar pertempuran yang diajarkan NPC ini hanya berguna bagi pendatang baru. Jika seseorang ingin tumbuh lebih kuat, mereka harus memasuki kota. Para pemain kelas fisik dapat menemukan instruktur mereka di kuil Dewa Perang. Sedangkan untuk pemain kelas sihir, instruktur tempur mereka berada di perpustakaan kota. Lokasi-lokasi ini adalah tempat termudah bagi pemain biasa untuk masuk dan berlatih. Lagi pula, lokasi seperti Kolosseum Ilahi harganya kristal sihir. Ini adalah harga yang tidak terjangkau oleh pemain biasa. Ini terutama berlaku untuk pemain yang baru saja bergabung dengan domain God. Karenanya, pemain biasa sering mengunjungi kuil Dewa Perang dan perpustakaan. Jika pemain ingin menerima bimbingan dari instruktur senior, mereka harus membayar 1 perak per jam, sedangkan instruktur junior hanya biaya 30 tembaga per jam. Bahkan pemain biasa bisa membeli ini. Oleh karena itu, sebagian besar pemain biasa datang ke sini untuk berlatih pada malam hari sambil menghabiskan hari di ladang yang terlibat dalam pertempuran. Dengan melakukan itu, mereka bisa tumbuh lebih kuat lebih dari sekadar melawan monster sepanjang hari. Anggota Zero Wing jauh lebih baik. Karena Zero Wing sekarang memiliki Guild Residence Bintang 3, ia memiliki ruang pelatihan sendiri. Ruang pelatihan tidak hanya bisa mengajarkan pemain untuk memanfaatkan keterampilan dan mantra mereka, tetapi juga mengajarkan teknik dasar pertempuran pemain. Baik perpustakaan maupun kuil Dewa Perang tidak menawarkan sebanyak itu. Setelah memasuki perpustakaan, Si Feng menuju ke lantai paling atas. Para penjaga telah tumbuh lebih kuat lagi. Si Feng sedikit terkejut ketika dia melihat 2 ksatria lapis baja hitam menjaga pintu masuk Star Moon Hall. Setiap kali dia mengunjungi Star Moon Hall, para ksatria lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya, para penjaga hanya level 180, ksatria tingkat 3. Sekarang, mereka adalah level 210, ksatria tingkat 3. Bahkan level 180, NPC tier 4 akan kesulitan berurusan dengan para ksatria ini. Lagi pula, semakin tinggi levelnya, semakin banyak atribut yang diterima dengan setiap level naik. Kesenjangan 30 tingkat pada tingkat tinggi bukanlah masalah sepele. Kedua ksatria tingkat 3 ini tidak menghalangi jalan Si Feng ke Star Moon Hall. Sebaliknya, mereka membuka pintu ketika Si Feng datang dalam jarak 10 yards seolah-olah mereka telah diperintahkan untuk melakukannya. Duduk di atas tahta di tengah-tengah aula adalah seorang wanita berambut emas, seperti orang suci. Ketika wanita suci ini melihat Si Feng, sudut bibirnya sedikit melengkung. Setelah beberapa waktu terpisah, kamu tampaknya telah mengumpulkan lebih banyak harta dan koin. Bab 1209 Quest Promosi. Saat ini, Sarlin mengenakan satu set jubah merah putih yang indah. Meskipun Si Feng tidak tahu persis apa peringkat jubah itu, mereka menambahkan sedikit keilahian dan pesona penampilannya. Mereka juga memancarkan ilahi yang ganas. Mungkin ilahi. Bukan sembarang senjata atau peralatan acak yang memiliki kekuatan seperti ini. Itu harus menjadi barang yang pernah dipakai oleh dewa. Selain itu, benda itu pasti telah menyerap sebagian dari kekuatan Tuhan untuk memancarkan kekuatan ilahi. Jubah penyihir legendaris, Si Feng menebak, ambil Seven Treasures misalnya. Ketika para dewa telah menciptakan barang-barang ini secara pribadi, Divine mungkin muncul.
Fakta bahwa jubah Sarlin memancarkan Divine Might membuktikan bahwa mereka luar biasa. Sebagian besar barang legendaris di domain dewa tidak memancarkan Divine Might. Namun, ketika Si Feng melihat senyum tipis di wajah Sarlin setelah mendengar komentarnya, dia gemetaran tanpa sadar. Baru sekarang ia ingat bahwa Sarlin memiliki keterampilan identifikasi peringkat sangat tinggi yang bahkan bisa mengamati isi ruang tas pemain. Dia saat ini memiliki lebih dari 10.000 emas padanya. Kenapa kamu membuatku terlihat seperti itu? Apakah kamu pikir aku mengidamkan 15.739 koin emas kamu? Menghina kata-kata Sarlin saat dia berbicara. Setelah sekian lama, kamu tentu memiliki lebih banyak rahasia. Kamu bahkan mendapatkan sepotong harta karun. Aku bertanya-tanya bagaimana marahnya Demon God Paimon sekarang. Lagi pula, dia menghabiskan ratusan tahun untuk menyegel bola itu. Jantung Si Feng mulai berdebar. Kuil Dewa Perang telah mencari 7 harta karun secara konstan. Namun berdasarkan nada Sarlin, sepertinya dia sudah tahu keberadaan harta karun ilusi selama ini. Apakah menurutmu aku bekerja untuk kuil Dewa Perang? Sarlin berkata seolah dia telah membaca pikiran Si Feng. Sambil terkekeh, dia berkata, kamu telah mencari aku untuk menemukan cara untuk mencegah Paimon mengambil kembali pecahan harta itu kan? Sayangnya, aku tidak memiliki cara untuk melindungi fragmen dari deteksi Paimon. Apakah benar-benar tidak mungkin? Si Feng menghela nafas dengan sedih. Jika dia tidak bisa menyembunyikan Soul Orb dari Demon God Paimon, maka dia tidak akan punya pilihan selain menyerahkan item itu ke kuil God Perang. Bahkan Dewa Iblis tidak bisa mencapai bola di dalam kuil Dewa Perang. Namun, hanya menyerahkan bola itu akan menjadi pemborosan besar. Aku tidak pernah mengatakan tidak mungkin. Jika harta itu menyerap cukup banyak kekuatan ilahi, kamu dapat menghapus segel Paimon. Bahkan Paimon tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika kamu ingin menyimpan fragmen harta karun, kamu harus menemukan lebih banyak kristal-kristal dengan cepat. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan orang untuk membantu kamu. Bagaimanapun, kita hanyalah manusia biasa. Kami tidak memiliki harapan untuk melawan dewa, Sarlin menjelaskan. God Crystals, Si Feng tersenyum pahit. Dia ingin mendapatkan banyak kristal dewa. Bagaimanapun, dia memiliki banyak item yang membutuhkan kekuatan ilahi untuk berkembang. Namun, God Crystals sangat langka, bahkan item epic yang lebih langka. Mendapatkan satu God Crystal sangat sulit, namun melepaskan segel pertama pada Soul Orb membutuhkan 10 kristal. Di mana dia seharusnya menemukan begitu banyak kristal dewa? Seolah-olah dia telah meramalkan kekhawatiran Si Feng, Sarlin terkikik dan berkata, orang lain mungkin mengalami kesulitan menemukan kristal dewa, tetapi bagi kamu, itu seharusnya bukan tugas yang sulit. Tidak sulit bagiku. Kenapa? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. 5.000 emas untuk biaya konsultasi, Sarlin menuntut, tersenyum ketika dia mengulurkan tangannya. Si Feng memutar matanya pada wanita itu, dalam hati mengutuknya karena berhati hitam. Namun, ia masih menyerahkan biaya konsultasi 5.000 emas. Kristal dewa sangat penting. Sayangnya, dia belum menemukan petunjuk tentang keberadaan mereka. Setelah menerima 5.000 emas, senyum Sarlin menjadi lebih menawan. Sebenarnya sangat sederhana. Tidakkah kamu memiliki dokumen kuno itu? 1. Selama kamu bertanya pada dokumen kuno, kamu akan menemukan petunjuk tentang kristal dewa. Sarlin melambaikan tangannya, dan pada saat berikutnya, dokumen kuno dalam tas Si Feng muncul di hadapannya. Tentu saja, ini hanya salah satu petunjuk yang bisa kamu gunakan untuk menemukan kristal dewa. Yang lain adalah yang paling penting. Sekarang setelah kamu mencapai level 50, kamu dapat mempertimbangkan pencarian promosi tier 2 kamu. Aku sarankan kamu menyelesaikannya sesegera mungkin karena kamu tidak punya banyak waktu tersisa. Awalnya, Si Feng ingin mengutuk wanita itu. Tentu saja, dia tahu bahwa dokumen kuno memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimanapun, dia telah membelinya dari lelang kegelapan, Dark Auction. Namun, dokumen kuno hanya akan memberikan petunjuk pada satu dewa kristal. Dia membutuhkan 10 untuk Soul Orb. Selain itu, ia memiliki tujuan yang lebih besar untuk dokumen kuno. Akan sia-sia menggunakannya untuk menemukan kristal dewa. Apa hubungannya promosi tier 2 aku dengan God Crystals? Tanya Si Feng. Dia hanya perlu menyelesaikan pencarian untuk promosi tier 2-nya. Sementara itu, para dewa sendiri telah menggunakan kristal dewa. Keduanya sama sekali tidak terkait. Apakah kamu lupa bahwa kamu memiliki salah satu dari 10 warisan besar Sein? Sarlin tersenyum ketika dia mengeluarkan sebuah buku kuno. Dia kemudian menjelaskan, buku kuno ini berisi catatan 10 warisan agung Sein. Setiap kali kamu menyelesaikan pencarian promosi, kamu akan dikirim ke ruang yang berbeda. Para dewa kuno telah meninggalkan ruang-ruang ini. Dewa tentu saja menyimpan barang-barang di sana. Karenanya, bagi kamu, bukanlah tugas yang sulit untuk mendapatkan kristal dewa. Mendengar Sarlin berkata begitu,
Si Feng berpikir kembali ke halaman abadi yang dia kunjungi di Origin Sword Domain. Dewa kuno memang pernah tinggal di sana. Selain itu, dia telah menemukan Holy Grail di ruang itu. Namun, karena kekuatannya terbatas pada saat itu, dia telah dibatasi pada area tertentu. Hanya bertahan dan menyelesaikan pencariannya sudah sangat sulit. Dia hanya mendapatkan God Crystal karena keberuntungan. Seperti yang dikatakan Sarlin, semakin cepat dia menyelesaikan promosi tier 2, semakin baik. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada hal-hal lain. Begitu dia memiliki kelas tier 2, dia bisa menjelajahi daerah baru dan menemukan harta baru. Lady Sarlin, boleh aku tahu bagaimana aku harus menyelesaikan promosi aku? Tanya si Feng. Sebelumnya, dia telah menyelesaikan perubahan kelasnya dengan bantuan item legasi. Namun, item legasinya telah menghilang. Jika dia memiliki kelas normal, dia bisa pergi ke perpustakaan atau kuil Dewa Perang dan mencari instruktur tingkat tinggi untuk promosi tier 2-nya. Namun, kelas tersembunyi tidak memiliki opsi itu. Mereka membutuhkan barang-barang legasi untuk menunjukkan jalannya. Aku bisa mengirimmu ke sana. Aku menagih kamu harga persahabatan terakhir kali. Kali ini, akan dikenakan biaya 10.000 emas dan 188 mana batu tambahan, kata Sarlin. Mengulurkan tangannya ketika dia mengungkapkan ekspresi yang menyatakan, kamu harus bersyukur aku menawarkan harga yang begitu rendah. Ketika si Feng mendengar ini, dia sangat ingin mengatakan, mengapa kamu tidak merampok bank atau sesuatu? Yang lain hanya perlu membayar 50 emas untuk promosi tier 2 mereka. Namun diperlukan 10.000 emas dan 188 mana seton. Bahkan jika dia memiliki batu bertuah, dia masih membutuhkan 9.400 kristal ajaib untuk mensintesis sebanyak itu batu mana. Jika itu pemain independen yang berdiri di tempatnya, mereka bahkan tidak akan mampu membayar promosi tier 2 mereka setelah mencapai level 100. Aku memberimu banyak hal di sini. Jika kamu mencari orang lain untuk membantu kamu, mereka harus menjadi kelas sihir tier 5, dan kamu membutuhkan 3 dari mereka. Menyewa 3 keberadaan seperti itu akan menghabiskan banyak uang. Di sisi lain, aku hanya menagih 10.000 emas, Sarlin menjelaskan. Baik-baik saja maka. Namun, aku tidak memiliki banyak batu mana di tangan saat ini, dan aku perlu mempersiapkan, biasa. Kemungkinan besar, hanya NPC seperti Sarlin yang bisa membantunya. NPC lain dengan kekuatan yang dibutuhkan akan sangat langka. Setelah itu, si Feng meninggalkan perpustakaan, bergegas kembali ke perusahaan perdagangan cahaya lilin. Dalam perjalanannya, senyum melankolik menghubunginya, ekspresi bersemangat di wajahnya saat dia berkata, pemimpin persekutuan, kabar baik. Abis telah berhasil membangun kereta transportasi tingkat lanjut pertama. Petik 2. Bab 1210 gerbong angkutan lanjutan yang dimodifikasi. Dia sudah selesai. Si Feng menjadi sangat gembira ketika dia mendengar laporan melankolik Smile. Angkutan transportasi tingkat lanjut tidak mudah dibangun. Bahkan dengan semua bahan yang diperlukan, ada kemungkinan bahwa bagian-bagian tertentu tidak akan memenuhi standar sistem, yang akan mengakibatkan kegagalan selama perakitan akhir. Bagian-bagian yang rusak ini harus dibuat ulang, dan gerbong harus dipasang kembali. Berbagai proses ini sangat melelahkan baik dalam waktu maupun energi. Namun, selama gerbong angkutan lanjutan sudah lengkap, mereka akan secara besar-besaran membantu pengembangan kota hutan Stone. Rekonstruksi Stone Forest Town sudah selesai. Namun, transport carriages, kunci untuk membuka potensi sebenarnya kota menengah, masih hilang. Meskipun mungkin untuk menyewa gerbong biasa dari NPC, gerbong itu bisa menampung hingga 4 pemain sekaligus. Apalagi harga sewanya pun relatif tinggi. Jumlah waktu yang bisa dihemat dengan gerbong ini juga minimal karena kecepatannya setara dengan Common Mons. Jika pemain biasa diminta menghabiskan 40 koper hanya untuk menghemat 5 jam, mereka kemungkinan akan memilih berjalan sepanjang jalan. Oleh karena itu, untuk saat ini, si Feng telah menetapkan biaya untuk menggunakan gerbong sewaan sebesar 30 koper per pemain. Dengan ini, dia mungkin tidak mendapat untung, tetapi dia juga tidak akan kehilangan uang. Jika mereka dapat memiliki armada angkutan transportasi tingkat lanjut sekarang, mereka dapat memecahkan banyak masalah. Pertama, kecepatan kereta transportasi tingkat lanjut setara dengan mons besi misterius. Kedua, itu mampu membawa hingga 20 pemain sekaligus. Dengan dua faktor ini, mereka akan menghasilkan cukup uang dengan hanya menawarkan transportasi pemain. Selanjutnya, kereta angkutan muka bisa membawa kargo. Advanced Transport Carriage dapat membawa hingga 60 item ruang tanpa kantung. Di kota-kota pemain, stok pedagang NPC yang mengembara bergantung pada layanan transportasi kota. Ini karena sebagian besar barang pedagang yang berkeliaran adalah barang ruang non-tas. Semakin banyak barang antariksa yang dapat dibawa oleh kota, semakin banyak barang langka yang akan dibawa oleh pedagang keliling ke kota tersebut. Selain itu, lebih banyak pedagang kelana akan mengunjungi
Ini dianggap sebagai manfaat tersembunyi. Manfaat tersembunyi ini hanya ditemukan setelah banyak guild mendirikan kota maju atau kota dasar mereka sendiri di masa lalu. Ketika berita itu menyebar, berbagai persekutuan menyesal tidak membangun sistem transportasi sejak dini. Jika tidak, mereka akan menarik lebih banyak pemain dengan pedagang NPC yang berkeliaran. Selain itu, ketika sebuah small town atau big city menarik lebih banyak pedagang yang berkeliaran, itu akan membuka manfaat tersembunyi lainnya, toko misteri. Toko misteri terutama menjual peti harta karun misteri. Seperti namanya, seseorang memiliki kesempatan acak untuk mendapatkan semua jenis barang dari mystery treasure chest seperti ramuan, senjata, peralatan, magic scrolls, makanan, minuman, dan banyak lagi. Jika ada yang beruntung, mereka bahkan bisa mendapatkan senjata dan peralatan Dark Gold. Itu sangat populer di kalangan pemain. Namun, sementara toko misteri memiliki stok peti harta misteri dalam jumlah tak terbatas, pemain hanya bisa membeli 5 peti harta misteri per hari paling banyak. Setiap peti harta karun dijual seharga 2 koin perak. Setelah pemain membeli sejumlah peti harta misteri dari toko misteri, mereka bisa menjadi anggota toko. Pada saat itu, para pemain dapat memasuki lantai 2 toko, bersaing untuk sejumlah senjata, peralatan, dan peralatan langka dan terbaru. Bahkan yang paling inferior di antara item-item ini adalah peringkat Secret Silver, dan pemain sering menemukan item Fine Gold. Meskipun sangat jarang, item Dark Gold juga akan muncul dari waktu ke waktu. Setelah mencapai level 50, akan sangat sulit untuk mendapatkan senjata dan peralatan berkualitas tinggi. Memperoleh level 50 plus Secret Silver Equipment akan sama sulitnya dengan menemukan Dark Gold Equipment saat ini. Karenanya, berkompetisi untuk mendapatkan senjata dan peralatan Fine Gold terbaru setiap hari adalah peluang besar bagi sebagian besar pemain. Peluang ini tidak mengharuskan pemain untuk memiliki teknik pertempuran yang luar biasa. Selama seseorang memiliki cukup koin, mereka dapat membeli barang yang mereka inginkan. Para pemain telah berkerumun ke kota mana saja dengan toko misteri. Saat itu, bahkan para pemain pedagang telah menggunakan toko misteri ini untuk menghasilkan banyak uang, bepergian ke berbagai town dan city untuk bersaing mendapatkan barang-barang ini. Kemudian menjualnya kembali di tempat lain untuk mendapatkan keuntungan. Lagi pula, para pemain jarang menjual senjata dan peralatan emas level 50 plus mereka. Setelah tiba di perusahaan perdagangan cahaya lilin, Si Feng bergegas ke bengkel Burning Abyss. Ketua pemimpin, apa pendapatmu tentang kereta angkutan lanjutan ini? Tanya Melancholic Smile ketika dia menunjuk ke kereta yang sangat indah di pusat bengkel. Berbeda dengan kereta kuda yang meluncur di jalan-jalan kota, kereta angkutan lanjutan tidak ditarik oleh kuda. Sebaliknya, itu menyerupai lokomotif teknik perunggu, moda transportasi yang sepenuhnya mekanis. Pemain bisa mengoperasikannya hanya dengan membeli bahan bakar dari toko NPC. Itu mirip dengan menjinakkan Mons. Mons hidup perlu diberi makan selama waktu yang tetap. Semakin tinggi peringkat gunung, semakin mahal makanan yang dibutuhkan. Apakah ini versi modifikasi? Setelah memeriksa transport carrier, dia memperhatikan bahwa itu sedikit berbeda dari desain aslinya. Burning adalah seorang jenius teknik. Dia memodifikasinya sedikit menggunakan penelitiannya dari Titan City, sedikit meningkatkan kinerja, jelas Melancholic Smile. Kereta transportasi tingkat lanjut, peringkat umum, sebuah ciptaan Master Engineer Burning Abyss. Kapasitas maksimum, 20 orang. Daya tahan 200/200. Penyimpanan barang saat dibebaskan, 8.000 slot ruang tas dan 60 slot ruang non-tas. Keterampilan tambahan pembakaran mana, meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 15% dengan menyerap mana pemain. Setiap menit mengkonsumsi 1.500 mana. Tidak ada cooldown. Luar biasa, kata Si Feng, terkejut. Dia telah melihat skill pembakaran mana sebelumnya. Namun, keterampilan ini umumnya hanya dimanifestasikan pada peringkat bronze atau kereta mekanik yang lebih tinggi atau Mons. Ini adalah pertama kalinya dia melihat skill on a common advanced horse carrier. Dengan peningkatan 15% movement speed Ayuro ini, transport carrier akan menyaingi Secret Silver Mons. Namun, ketika Si Feng melihat kereta transportasi tingkat lanjut ini, dia merasa sedikit tidak berdaya. Dengan bahan yang mereka miliki, mereka dapat menghasilkan paling banyak 2 angkutan transportasi tingkat lanjut. Jika mereka dapat memproduksi secara massal transport carrier, mystery shop mungkin terbuka di kota hutan batu bahkan sebelum itu menjadi kota maju. Alangkah baiknya jika kita bisa menemukan beberapa bahan pengganti, pikir Si Feng. Green Ebony bahkan lebih jarang daripada Diamond Wood. Selain itu hanya dapat ditemukan di peta yang sangat berbahaya. Pengadaan dalam jumlah besar akan sangat sulit. Right. Green Ebony hanya tumbuh di tempat ebony normal tumbuh, dan hanya sebagian kecil ebony di lingkungan kepadatan mana yang tinggi tumbuh menjadi green ebony yang lebih keras, lebih sulit, dan lebih mana.
Bagaimana jika aku menggunakan penguatan elemen batu bertuah di ebony yang normal? Si Feng tiba-tiba teringat batu bertuah. Selain meramu-ramuan, alkimia bisa mengubah dan memperkuat item. Green Ebony lahir dari ebony. Jelas layak dicoba batu bertuah. Ebony bukan bahan yang sangat langka di domain dewa. Orang bahkan dapat mengatakan bahwa itu adalah jenis kayu yang sangat umum. Jika dia bisa mengubah ebony menjadi green ebony, dia bisa menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Memproduksi masal transportasi maju tidak akan lagi menjadi tantangan. Berpikir sampai titik ini, si Feng meminta senyum melankolis mengambil beberapa ebony dari gudang perusahaan perdagangan cahaya sambil mengambil batu bertuah dari gudang pribadi.